Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Muhammad Haidar Asyamderi, biasa dipanggil Deri. Saya dari komunitas Jaga Lingkungan Yogyakarta. Wah, saya lihat di sini antusias teman-teman sungguh bersemangat ya. Ada yang dari SMA dan SMK sederajat, hingga ada yang dari sarjana dan pasca sarjana. Teman-teman di sini pasti tahu kan, benda apa selain handphone yang tidak bisa terlepas dari hidup kita? Ya, benar sekali, yaitu adalah plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam membeli makanan, belanja, membeli barang-barang yang untuk kehidupan sehari-harinya, itu kita pasti tidak terlepas dari yang namanya plastik. Benda ringan dan kuat serta praktis ini menjadi andalan setiap orang. Namun, sampah plastik ini juga memiliki kekurangan. Bila mana sampah plastik ini sudah digunakan, sampah plastik akan susah diuraikan oleh lingkungan. Seperti yang kita tahu, masalah yang sering bermunculan sebagian ini adalah dari sampah plastik yang dibuang ke laut, tanah, dan lingkungan yang ada. Ada masalah seperti banjir hingga penyakit yang menyebabkan kematian. Kenapa bisa begitu? Coba kita bayangin aja. Ada berjuta-juta ton, berpuluh-puluhan juta ton yang sampah plastik yang dibuang setiap tahunnya di laut, sungai maupun lingkungan yang ada. Itu membuat pencemaran lingkungan bertambah seperti dan menyebabkan bencana seperti banjir. Setelah dapat kita tahu sendiri kalau misalnya ada banjir, itu pasti ada genangan yang bisa menimbulkan penyakit untuk manusia-manusia yang ada. Selain itu juga sampah-sampah plastik dan yang kita buang ke lingkungan itu kan tidak bisa diuraikan oleh lingkungan kan ya. Otomatis itulah sampah-sampah yang lain akan menimbun juga dan menyebabkan yang bisa menyebabkan penumpukan penyakit di sana. Nah, bayangin aja nih, sampah yang kalian buang ke lingkungan ini, sampahnya itu dimakan oleh hewan ataupun diserap oleh akar-akar tumbuhan. Dengan begitu, kalian yang biasanya suka mancing atau makan-makan seperti sapi ataupun bahkan babi juga, itu makanan kalian terkontaminasi oleh plastik, dan itu kalian konsumsi sendiri, yang akan menimbulkan, jadinya nanti akan menjadi penyakit untuk kalian sendiri kan. Nah, dengan begitu nanti yang mengeluh juga siapa? Kita sendiri juga kan. Nah, maksud dan tujuan kami mengundang teman-teman di sini adalah untuk mengajak teman-teman di sini untuk mensosialisasikan dan mengikut sertakan kalian dalam gerakan anti plastik, yang mana kalian bisa lihat sendiri tagarnya di Instagram dan di Twitter. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sampah plastik itu tidak dapat, seperti yang saya jelaskan tadi, sampah plastik itu tidak dapat diuraikan oleh lingkungan, dan teman-teman pasti tahu sendiri dampak dari penggunaan plastik yang mana nanti itu siklusnya berputar dan akan kembali kepada kita sendiri sebagai manusia. Dari kita menggunakan benda-benda yang menggunakan plastik, nanti kita akhirnya membuang sampah plastik yang sudah habis, itu nanti pasti wadahnya kan berbentuk plastik biasanya, dan kita buang ke lingkungan. Terus dari lingkungan tersebut, kalau misalnya ini untuk siklusnya itu berputar, jadi waktu kita buang terus sampah itu tidak terurai lalu menumpuk menjadi genangan air dan menyebabkan banjir. Di situ juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti mungkin DBD karena pada penggenangan itu banyak nyamuk, yang akhirnya itu nyamuk DBD pun juga banyak dan dapat menyebabkan penyakit juga kan. Selain itu juga ada siklus yang lainnya, seperti kita membuang sampah plastik ini ke lingkungan yang mana banyak hewan-hewannya dan tumbuhan.
Lalu sampah plastik itu dimakan oleh dimakan oleh hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada, yang mana nanti hewan tersebut akan kita konsumsi tersendiri, dan nanti yang kena penyakitnya pun kita sendiri. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, itu Izin bertanya, bagaimana cara komunitas ini menanggulangi masalah ini? Oh, pertanyaan yang bagus tentang bagaimana cara komunitas kita dalam menanggulangi masalah ini. Nah, kami mempunyai dua solusi. Yang pertama, kami akan melakukan sosialisasi door to door, yang mana kami akan sosialisasi berupa orang-orang terpelajar seperti tamu-tamu yang ada sekarang ini, yang mana kalian itu bisa ikut mengkampanyekan gerakan anti plastik dengan menjelaskan dampak-dampak serta apa saja yang harus dilakukan berupa membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan plastik yang kita bisa tekan. Misalnya kita mau belanja, kita bisa mengganti dengan membawa tote bag, tidak menggunakan plastik. Membeli minum, kita bisa membawa botol berupa Tupperware. Dan langkah yang kedua, kami akan mensosialisasikan kepada pihak-pihak terkait dalam penggunaan sampah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penggunaan makanan dan minuman yang mana biasanya dibungkus oleh plastik, itu bisa diganti dengan kertas ataupun yang lainnya, ataupun oleh tempat Tupperware, dan penggunaan seperti wadah sampo dan sabun yang bisa diganti juga, tidak menggunakan plastik. Itu kami akan mensosialisasikannya kepada pihak yang terkait. Apakah pertanyaan ini cukup menjelaskan jawaban dari tadi? Cukup menjawab, terima kasih. Oke, sekiranya mungkin sosialisasi ini cukup sampai di sini. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.